Halo Leo, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu saat ini ataupun ke depan ya. Apakah yang akan terbaca dan terjadi, kita akan coba cek bersama-sama ya. Dan ingat buat Leo, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Leo, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan-pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Leo semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek untuk energi kamu saat ini. Apakah yang terbaca? Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate ya. Buat kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan, artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Oke. Aku melihat ya, beberapa dari kamu, aku merasakan kamu itu kayak mulai mendekati suatu hal-hal yang baik gitu loh ya. Ada hal-hal baik yang mulai mendekat, seperti ada mukjizat atau ada keajaiban ya. Yang kamu butuhkan ini adalah suatu kedamaian ya. Kamu itu kayak capek untuk bertengkar, berkonflik, itu kamu capek gitu loh. Kamu inginnya ya damai-damai aja gitu loh. Janganlah ada konflik lagi, janganlah ada drama-drama lagi gitu. Nah, ini mungkin yang kamu temui selama ini, apalagi di dalam hubungan percintaan yang kamu. Seseorang sering on off, seseorang yang mungkin tiba-tiba aja ya emosian gitu, terus dia nunjukkan egonya, terus dia juga arogan gitu kan. Jadi kamu capek aja menghadapi orang seperti itu. Kayak aku pengen mengakhiri, tapi terkadang sulit. Nah, di sini mungkin kamu sulit untuk menentukan sikap, sulit untuk mengambil keputusan. Yang jalan yang kamu ambil hanyalah bertahan, tetapi dengan kegalauan, dalam kejenuhan gitu ya, dengan kesedihan yang kamu alami. Ya, inilah yang ingin kamu rubah. Ya. Nah, namun mungkin ya, beberapa dari kamu berharap ada keajaiban, berharap ada suatu anugerah mujizat gitu ya, yang datang kepada kamu. Kenapa ya? Seseorang ini mungkin ya, kamu pengen sih untuk meninggalkan dia, tapi dia kayak nggak bisa hidup tanpa kamu lah, atau dia tidak ingin kamu tinggalkan lah, tapi dia sudah menyakiti kamu, dia sudah mengecewakan kamu berkali-kali gitu loh. Jadi ini mungkin tentang sebuah hubungan, baik itu mungkin tentang hubungan kamu dengan teman-teman ataupun siapapun. Jadi saat ini kamu itu kayak pengen untuk ya, aku pengen healing gitu loh. Aku pengen sembuh nih dari kondisi ini ya. Gitu. Di sini aku juga melihat ada ya, mungkin ada seseorang yang ingin berjanji sama kamu saat kamu meninggalkan dia atau saat kamu ingin melepaskan nih. Jadi dia berjanji. Bahkan mungkin ada dia yang mengatakan, ayo kita bikin hitam di atas putih gitu ya, atau perjanjian di atas kertas gitu. Aku tidak akan mengulangi lagi. Tapi tahu-tahu ya, semua itu juga dilakukan lagi, masih dilakukan. Jadi saat ini itu kamu kayak, aku udah capek dengan drama-drama ini gitu loh ya. Kamu pengen hidup kamu itu kayak damai-damai aja. Nah, mungkin juga dalam hal pekerjaan. Oke, selama ini ada ya beberapa dari kamu punya pekerjaan, tapi kayak capek aja yang dapat gitu. Keuntungan gak ada, gajinya habis gitu saja ya. Ternyata mungkin saja kamu yang terjebak dalam satu hubungan, di mana kamu yang dimanfaatkan mungkin. Jadi pekerjaan kamu itu sia-sia. Ada ya beberapa dari kamu itu kayak ada yang bekerja di luar negeri gitu ya. Terus kamu punya teman di sosial media ya, ketemu mungkin di situ, mungkin mereka memanfaatkan kamu, mereka butuh inilah, butuh itulah ya, dengan janjian ya, mungkin dengan perjanjian dia selalu ada buat kamu. Saat kamu nelpon dia selalu ada, saat kamu butuh dia selalu ada. Tapi itu di dunia maya gitu loh. Jadi apakah hubungan seperti itu yang kamu harapkan? Lebih baik kamu sendiri daripada kamu dimanfaatkan ya. Itu di sini kamu yang kamu pikirkan, kamu pikirkan gimana aku bisa lepas. Sementara kalau aku lepaskan, aku merasa kesepian, aku merasa tidak berguna gitu loh, aku merasa hampa. Nah itu, ini bisa vice versa ya. Nah disinilah kamu merasa kayak ada yang pengen berjanji, tapi kayaknya perjanjian ini mungkin akan
ya di apa ya, kayak dilanggar lagi gitu. Ya itu mau kamu capek. Di sini ada investigasi. Nah bahkan ya kamu sering menginvestigasi dia atau dia menginvestigasi kamu gitu ya. Jadi aku merasa kamu selalu menjawab apa yang dia tanyakan atau dia selalu menjawab apa yang kamu tanyakan ya. Seolah itu adalah kebenaran ya. Jadi seseorang ini kayak apa ya, kayak dia tidak ingin disalahkan, dia tidak ingin kayak ya apa ya, semua itu berakhir begitu saja, nggak mau. Kenapa? Saat dia mengakhiri hubungan ini dengan kamu, otomatis hidupnya sudah hancur, mungkin dari segi finansial, karena di sini ada manfaat yang dia dapatkan dari kamu, yaitu mungkin cuan begitu ya. Ini dia seseorang yang mungkin selalu nih ya kayak diinvestigasi, tapi dia selalu kayak menyalahkan kamu, justru berbalik menyalahkan kamu gitu loh. Dia merasa kayak dia benar aja, dia merasa dia aja yang kayak mencintai kamu dengan tulus, sementara di balik ketulusannya itu ada yang dia simpan gitu ya. Oke. Nah di sini ada direct way. Nah pada akhirnya mungkin ini adalah suatu keajaiban yang akhirnya kamu dapatkan. Kamu menemukan jalan yang benar, menemukan jalan yang benar-benar bisa kamu ambil nih keputusannya. Ya, kamu belajar dari apa yang terjadi ini. Ya, oh kamu juga mempelajari nih bahwasanya oh dia seperti ini, dia seperti itu. Logikanya aja, kalau orang cinta sama kita, dia tidak akan memanfaatkan kita, dia tidak akan menyusahkan kita, justru dia akan membahagiakan kita. Di sini kondisinya apa? Dia selalu menyusahkan kamu selalu berkorban buat dia ya. Entah itu siapa, bisa jadi keluarga, teman, pasangan kamu ya. Nah sehingga akhirnya kamu menemukan jalan keluarnya. Apakah itu? Ya, kamu mencoba untuk ya satu-satunya jalan, keajaiban datang gitu loh. Ya, mungkin dengan kamu akhirnya bisa melepaskan dia juga seperti mendapatkan sebuah karma atau gimana, dan juga ada kesadaran juga sih dari dia gitu ya. Bisa jadi itu adalah salah satu cara kamu atau jalan yang benar, yang baik, yang akhirnya kamu dapatkan. Tiba-tiba aja nih kamu bisa lepas dari dia, dan itu membuat kamu sangat bersyukur sekali ya. Kamu menemukan jalannya di sini untuk bisa mungkin lepas dari keterikatan kamu, dari keterjebakan kamu bisa lepas dari dia. Ya, jadi kamu benar-benar akan menggunakan waktu kamu dengan baik, sangat baik. Mungkin saatnya kamu healing, saatnya kamu mungkin melepaskan, saat kamu mungkin menata kembali hidup kamu, saatnya kamu memperbaiki semua yang sudah hancur gitu ya. Kamu perbaiki semuanya. Sehingga ya ada peluang untuk kamu bisa menunjukkan kalau kamu itu adalah orang yang benar-benar pantas gitu loh, dan elegan dan layak untuk mereka. Karena sekarang ini kamu sudah merubah mindset kamu tidak menggunakan cara itu aja gitu. Kamu sudah menggunakan cara yang lain untuk bisa menempuh jalan ini ya. Sehingga akhirnya ya seseorang ini bisa juga melepaskan kamu dengan ikhlas. Nah disinilah kesempatan kamu untuk memperbaiki hidup kamu. Nah keajaiban datang satu persatu ya. Mungkin saja waktu yang kamu manfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah disitu kamu menemukan keajaiban. Mungkin saja akhirnya kamu merasa beruntung, kamu mendapatkan pekerjaan, atau kamu menemukan teman-teman yang baik gitu ya, teman-teman yang satu circle. Walaupun itu hanya berteman, setidaknya teman-teman yang berada di samping kamu itu bisa membuat luka hati kamu itu kayak sembuh. Kamu bisa healing bersama dengan mereka gitu. Kamu bisa happy bersama dengan mereka ya. Ini yang aku rasakan. Oke? Nah aku melihat beberapa dari kamu ya, walaupun terkadang kayak merasa nggak tega gitu ya, nggak tega, tapi kamu harus benar-benar kayak melakukan hal ini, cara ini. Karena jika kamu nggak tegaan gitu ya, otomatis kamu akan selalu disakiti. Nah di sini ini adalah jalan yang sudah tepat untuk kamu ambil ya. Nantinya kamu akan menemukan jalan keluarnya. Oke, jadi kamu jangan merasa saat ini kamu itu kayak hidup kamu itu kayak udah berakhir, jangan. Karena ini sebenarnya adalah awal bagi kamu untuk menemukan sebuah jalan ataupun perbaikan ya. Oke, kita lihat lagi di sini apa yang terbaca. Fokus pada kartu ini, teman-temanku. Apakah yang terbaca? Oke. Bayangkan seseorang jika kamu memfokuskan seseorang ya. Karena ini juga bisa vice versa nantinya. Ada two of crystal, ada balance, ada stability. Nah, kan terlihat jelas sekali di sini. Kamu pada akhirnya akan bertemu dengan seseorang.
Ya, di saat kamu benar-benar bisa mengikhlaskan, melepaskan, memaafkan, disinilah nantinya kamu akan menemukan orang yang tepat. Orang yang mungkin satu circle, satu frekuensi dengan kamu ya. Orang yang bisa diandalkan, orang yang bisa menerima kamu apa adanya. Semoga ya, aminkan saja. Karena pasti itu tujuan kita semua kan. Kita pengennya ketemu dengan orang yang tepat, orang yang sesuai dengan keinginan kita. Tapi terkadang banyak juga ya, seseorang yang kita inginkan itu tidak baik buat kita. Tapi ada seseorang yang tidak pernah kita rasakan, ada cinta di situ, ternyata dialah yang kita butuhkan. Pernah nggak ngerasain seperti itu? Pasti pernah. Aku juga ngerasain, gitu ya. Ada awakening. Kamu akan benar-benar bangkit di sini. Kamu akan benar-benar hidup kembali sebagai seseorang yang mungkin berbeda. Ya, inilah keajaiban yang mungkin akan kamu dapatkan. Keajaiban yang benar-benar kamu miliki. Satu persatu doa kamu mungkin akan terijabah, satu persatu harapan kamu itu akan terkabulkan, ya, ajaib banget. Kenapa? Karena diri kamu itu sudah benar-benar membuat kamu buat semenarik mungkin, sehebat mungkin, ya, seikhlas mungkin, ya, semasa bodoh mungkin. Jadi sehingga akhirnya kamu menemukan ini, menemukan kebahagiaannya kamu juga. Kamu akhirnya bangkit menjadi sosok yang benar-benar berbeda. Ada transformasi di sini. Oke. Ini ada Five of Crystal. New possibilities, ya. Nah, ini juga sebuah kestabilan, ya, sebuah peluang-peluang baru akan kamu dapatkan. Pada awalnya sih kamu itu kayak ngerasa hidup kamu itu kayak udah hancur banget, apalagi hubungan cinta kamu yang begitu porak-poranda, ya. Mungkin dari segi finansial oke lah, namun di sini kamu sengsara itu dari batin gitu. Tapi pada akhirnya kamu akan bisa menemukan kestabilan yang baru di sini. Karena sejak bertemu dengan seseorang, di situ mungkin kestabilan diri kamu itu mulai terlihat. Kamu sudah mulai merasakan ya adanya satu kebahagiaan yang ternyata selama ini inilah kebahagiaan yang aku cari. Seperti ini kebahagiaannya, gitu loh, ya. Oke. Ini ada Ten of Crystal, stability lagi, attainment, ya. Aku melihat beberapa dari kamu pada akhirnya ya akan menemukan satu kebahagiaan itu. Ini sungguh membuat kamu kayak ngerasa ini suatu hal yang ajaib, ya, keajaiban yang akan segera kamu miliki ini, ya. Hidup kamu akan stabil, ya. Mungkin saja stabil itu dari segi cinta, itu bukan mulai stabil, apalagi mungkin dari segi finansial itu mungkin akan mulai stabil, ya. Karena di sini aku merasakan sebentar ya. Lanjut ya, maaf ada yang datang. Kita lanjutkan. Di sini ada Eight of Swords, ada quest, ada renewal. Nah, beberapa dari kamu ini juga tentang sebuah harapan-harapan kamu yang mungkin akan terkabul satu persatu begitu ya. Ini juga ada playfulness, ada bliss, Three of Swords. Seperti akan ada kebahagiaan, tapi kebahagiaan ini hanya sesaat. Mungkin saja ya, ada kamu nantinya di saat ini atau beberapa waktu ke depan, kamu akan bertemu mungkin dengan keluarga, dengan teman lama, atau ada yang reunian gitu ya. Tapi pertemuan ini hanyalah sesaat, bahagianya sebentar gitu loh ya. Saat bertemu ya bahagia, tetapi ya bahagia ketemu mungkin dengan keluarga atau dengan teman, ya bahagia banget gitu loh. Nah, ini yang mungkin terjadi pada kamu saat ini ataupun ke depan nantinya ya. Kita akan coba lihat dari percintaannya kamu, apakah yang akan terbaca. Oke, fokus pada kartu ini. Kita akan ambil 3 kartu. Apakah yang akan terbaca? Ya, ada poker face, ada taking a chance, ya. Kamu seperti akan membuat sebuah perubahan. Ya, inilah perubahan kamu. Sehingga akhirnya dengan perubahan itu terciptalah satu keajaiban yang memang selama ini kamu harapkan, ya, itu terjadi begitu. Nah, di sini ada yang banyak ya, ada beberapa dari mereka yang terkadang introspeksi diri gitu loh, karena mungkin mereka selama ini sudah menyakiti kamu, mereka selama ini sudah mengkhianati kamu, dia merasa bersalah, dia merasa diri mereka itu ya sudah menyakiti kamu, ya. Dia mencoba untuk menyadari kesalahan mereka, bahkan dia ingin datang meminta maaf begitu ya. Dan aku juga melihat beberapa dari kamu nantinya ya saat ini ataupun ke depan akan mengalami suatu hal yang mungkin sebuah masalah ya dalam hubungan percintaan. Jangan kamu anggap kamu ketemu dengan orang yang baik, ya sudah menstabilkan diri kamu gitu ya, hidup kamu, tapi tetap akan ada batasan. Ada yang membatasi gitu ya. Entah nggak tahu nih apakah ini energi negatif ataukah mungkin energi orang ketiga itu dari keluarga atau dari teman ataupun dari apa. Tapi aku melihat ya kamu akan bisa mengatasinya. Oke. Ini
Nah, karena apa ya? Karena orang-orang di masa lalu itu selalu ada yang memantau kamu. Ada orang-orang mungkin mantan kamu kah itu, dia selalu memantau kamu, sering stalking kamu, karena dengan melihat kamu yang saat ini itu membuat dia merasa menyesal. Kenapa dulu aku mengabaikan kamu? Kenapa dulu aku mengecewakan kamu? Ternyata kamu saat ini itu kayak lebih lebih wah gitu ya, lebih kayak luar biasa gitu. Nah ini juga membuat kamu kayak ngerasa ya ajaib banget sih keadaan seperti ini gitu ya. Oke teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan, tapi aku lihat zodiak dulu ya, lupa. Tadi ya zodiak sebelumnya aku lupa ngambilnya. Zodiak yang mungkin energinya kok sama kamu ya. Ada Gemini, ada Sagittarius, ada Libra, ada Leo, ada Pisces. Oke, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Baik teman-temanku, mungkin ini bisa aku sampaikan. Apapun yang terbaca, semoga bisa membuat kamu terhibur ya, dan tercerahkan. Jika tidak resonate, jadikan ini sebagai hiburan ataupun ambil positifnya, buang negatifnya. Sampai ketemu lagi, dadah.